Pasti ingin saya sampaikan yang pertama, saya menyambut gembira dan mengapresiasi kegiatan yang telah diselenggarakan oleh teman-teman dari UNS. Kemudian yang kedua itu, kalau kita melihat temanya ini sangat penting sekali bagi teman-teman para pekerja migran yang terkait dengan literasi keuangan ya. Terima kasih, saya Bu Marmoa. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional ini, alhamdulillah bisa menggait dengan PMI di Taiwan dan nanti lancar gitu ya. Baik, Mas Mbak semua, izinkan sharing ya terkait dengan literasi finansial dan nanti sahabat saya Prof. Arna akan melanjutkan materinya terkait dengan manajemen keuangan. Dia ini adalah pakarnya tentang manajemen keuangan. Apa sih literasi finansial? Ketika kita sudah merasa mampu ya memahami, memanage, mengelola keuangan, ini kita sudah dikatakan. Jadi itu ya. Oke. Nah, jadi kenapa kita penting ya mengelola, manage keuangan pribadi? Jadi kata dasar keuangan itu adalah uang. Uang itu tadi, uang itu memang ya. Narasumber pertama, Dr. Sri Haryati, SPD MPD, serta narasumber yang kedua, Bapak Dimas Andika, SPD MHUM. Baik rekan-rekan semua, hari ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana sih kita bisa membangun komunikasi yang harmonis. Pastinya pengen ya, segala sesuatu itu dimulai dari komunikasi ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau komunikasi itu bagus, seruat apapun permasalahan bisa diurai gitu. Tapi kalau komunikasinya tidak bagus, sesederhana apapun yang disampaikan, itu bisa jadi rumit. Begitu. Jadi kuncinya adalah kemampuan bagaimana merangkai satu kecerdasan linguistik gitu ya. Kalau saya bilang kecerdasan linguistik, bagaimana salah satunya manifestasinya atau hasil akhirnya adalah kecerdasan dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mbak Putri. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau di sesi saya ini judulnya Do you know who you are? Apakah apakah kita itu udah tahu diri kita sendiri? Ya, pertanyaannya simple, Mas Mbak. Pertanyaan simple. Sudahkah kita mengenali diri kita sendiri? Simple banget pertanyaannya. Nah, salah satu cara untuk mengenal diri kita sendiri adalah menggunakan MBTI. Jadi unlocking MBTI. Kita buka pakai MBTI. Tujuannya untuk apa, teman-teman? Supaya kita bisa memiliki komunikasi yang lebih baik di tempat kerja dan juga di hubungan pertemanan, terutama ketika kita berada di perantauan, ketika kita berada di negeri yang jauh dari Indonesia ya. Kita coba gunakan MBTI, teman-teman. Topik saat ini adalah long life learning. Nah, kemarin kita bicarakan tentang pembelajaran atau belajar sepanjang hayat atau pembelajaran seumur hidup. Kemudian saya kaitkan dengan pemberdayaan migran dan pemberdayaan pekerja migran ya. Sebenarnya belajar sepanjang hayat itu seperti apa sih sebenarnya? Ada yang mendefinisikan, atau saya tidak akan membuat definisi yang rumit-rumit. UNESCO punya definisi, di kita punya definisi, di Kemendikbud juga punya definisi, di kalangan praktisi pendidikan di Indonesia juga punya definisi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pembelajaran seumur hidup itu, ya, kalau dalam tafsir kita, itu adalah proses belajar untuk mencari pengetahuan, ya, pengetahuan yang berlangsung terus-menerus, tidak pernah berhenti sepanjang hayat, dan bersifat sukarela. Jadi karena kita melakukannya karena kebutuhan kita, bukan diwajibkan oleh orang lain. Saya hanya mengucapkan terima kasih saja kepada teman-teman semua ya. Dari penjelasan Pak Agus semuanya sudah jelas ya dan sangat bagus sekali bahwa kita tuh tidak boleh putus-putus untuk belajar ya. Tentukan prioritas. Dan setelah yang sudah doakan ya. Oke, senyumnya, oke. Senyum dong. Oke, asik. Kalau kita kerja ya dengan segala risiko. Yang kedua ada meaningful learning. Jadi belajar itu memang harus bermakna. Jadi tidak hanya sekedar apa sih sebenarnya kalau